Pertemuan di kantin pabrik. Melia Anastasia turun dari bus antar kota di depan gerbang pabrik rokok besar di Kaliwungu, Kudus, pukul 7:15. Udara pagi masih sejuk, tapi bau tembakau kering sudah menyelinap ke hidungnya sejak tadi. Dia menarik koper kecil berwarna biru tua, tas ransel di punggung, dan tas jinjing di tangan kiri. Rambut pirangnya yang panjang diikat asal, beberapa helai lepas menutupi wajah karena angin. Hari itu hari pertama dia magang di bagian administrasi ekspor selama 6 bulan. Gedung kantor ternyata masih sepi. Security hanya melambai-lambai tangan sambil tersenyum lebar, mungkin kaget lihat bule bawa koper sendiri. Melia balas senyum, lalu buru-buru masuk karena takut telat absen. Dia salah belok 2 kali, akhirnya sampai di koridor panjang yang bau kopi dan gorengan. Perutnya langsung keroncongan. Semalam dia cuma makan roti tawar di kos baru karena capek bongkar barang. Di ujung koridor ada pintu bertulisan, kantin karyawan. Melia dorong pintu itu tanpa mikir. Begitu masuk, puluhan pasang mata langsung menoleh. Kantin ramai sekali, kebanyakan cowok berbaju batik lengan pendek dan sarung. Ada yang lagi ngopi, ada yang makan nasi jagung sama telur ceplok. Bau sambal goreng dan tempe menyerbu hidungnya. Semua orang berhenti ngobrol sejenak, cuma suara sendok ngeresek piring yang terdengar. Melia langsung salah tingkah. Dia sadar ini kantin khusus karyawan tetap, bukan untuk magang atau tamu. Tapi pintu sudah ditutup otomatis di belakangnya, jadi mundur juga malu. Dia cuma berdiri di dekat pintu sambil senyum kaku. Matanya nyari-nyari tempat kosong. Semua meja penuh. Tiba-tiba seorang pria di meja tengah mengangkat tangan. Dia memakai kemeja putih lengan digulung, sarung hitam motif kotak-kotak, dan peci hitam. Wajahnya biasa saja, tapi matanya ramah. Dia menggeser tasnya yang tadi menutupi bangku di sebelahnya, lalu memberi isyarat supaya Melia datang. Melia ragu sebentar, tapi perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi. Dia melangkah pelan, menghindari tatapan orang-orang yang masih penasaran. Begitu sampai, pria itu langsung berdiri sopan. "Silakan duduk, Mbak." "Sendirian ya?" Suaranya pelan, logat Jawa yang halus. Melia mengangguk cepat, lalu duduk. "Makasih banget. Saya baru pertama kali, bingung cari kantin yang buat magang." Pria itu tersenyum kecil. "Ini memang kantin karyawan pabrik, yang buat magang dan tamu biasanya di lantai 2. Tapi nggak apa-apa, sini aja. Saya Ahmad Fikri, biasa dipanggil Fikri. Bagian keuangan." Melia Anastasia. "Magang 6 bulan dari Undip," jawabnya sambil meletakkan tas di lantai. Fikri mengangguk, lalu memanggil Embok penjual nasi. "Embok, tambah 1 porsi nasi jagung, telur ceplok, tempe, sama teh anget manis ya." Melia langsung panik. Nggak usah, saya pesen sendiri aja." "Udah, santai aja. Tamu baru kok," kata Fikri sambil nyengir. "Lagian saya juga belum selesai makan." Melia cuma bisa mengucap terima kasih pelan. Tak lama makanan datang. Bau telur ceplok dan sambal terasi bikin dia lupa malu. Dia langsung makan lahap. Fikri cuma ngeliatin sambil nyengir, lalu kembali membuka HP-nya. Di layar terlihat aplikasi Al-Quran digital, dia lagi baca surah pendek sambil makan. Melia penasaran. "Itu baca apa?" Fikri menoleh. "Al-Quran. Biasa tiap habis subuh sampai jam kerja saya baca dulu sedikit-sedikit." Melia mengangguk-angguk, pura-pura paham. Sebenarnya dia tahu sedikit tentang Islam dari teman kuliah di Semarang, tapi nggak terlalu dalam. Dia cuma bilang, "Keren. Saya juga tiap minggu wajib ke gereja kalau lagi di Rusia." Fikri mengangguk santai. "Sama aja, beda tempat ibadahnya." Obrolan mereka mengalir begitu saja. Melia cerita dia lahir di Moskow, ibunya keturunan Yunani, makanya namanya Anastasia. Ayahnya kerja di kedutaan Rusia di Jakarta, jadi dia ikut ke Indonesia sejak SMP. Fikri cuma mendengarkan sambil sesekali komentar pendek. Dia bilang dia anak kampung, besar di pesantren dekat Menara Kudus, sekarang tinggal sama orang tua di desa sebelah pabrik. Saat jam menunjukkan pukul 8:05, Fikri bangkit. "Ayo saya antar ke lantai 2, takut dimarah Bu Rini kalau telat absen." Melia buru-buru menghabiskan tehnya, lalu ikut berdiri.
Mereka keluar kantin bareng, beberapa karyawan masih melirik, ada yang bisik-bisik. Fikri cuma cuek, jalan di depan sambil bawa tas Melia yang besar tanpa diminta. Di tangga dia cerita, Kudus kotanya kecil, tapi orangnya ramah-ramah. Nanti kalau bosen, kabarin aja, saya ajak keliling. Melia cuma tersenyum. Serius? Saya takut nyasar sendiri. Serius. Sabtu ini saya libur. Bisa ke Menara Kudus sama makam Sunan Muria kalau mau. Melia mengangguk cepat. Mau banget. Mereka sampai di lantai 2. Fikri menyerahkan tas, lalu pamit masuk ruangan keuangan yang kebetulan searah. Melia masuk ruang magang, disambut Bu Rini yang sudah siap marah, tapi langsung lupa marah begitu lihat wajah bule. Hari itu Melia dapat meja dekat jendela, langsung sibuk ngurus dokumen ekspor. Sepanjang hari dia cuma bisa senyum-senyum sendiri tiap ingat Fikri yang tadi pagi baik banget. Pulang kantor dia langsung chat teman sekamarnya, Sasha, di Semarang. Melia, Sha, aku ketemu cowok lokal baik banget. Namanya Fikri. Dia santri gitu, tapi ramahnya nggak kira-kira. Sasha langsung balas panjang, penuh emoji hati. Melia cuma ketawa baca. Malam itu dia tidur sambil senyum-senyum. Di kosannya yang kecil di belakang masjid, dia masih ingat bau tempe goreng dan suara Fikri yang pelan tapi tegas. Sementara di rumah kontrakan sederhana dekat pabrik, Fikri duduk di teras sambil minum teh. Ibunya nanya, tadi siang kok lama banget di kantin? Fikri cuma jawab biasa, ada tamu magang baru dari Undip, Embok, bule. Kasihan sendirian, saya temenin makan. Ibunya cuma mengangguk, gak curiga apa-apa. Fikri masuk kamar, buka HP, lalu save nomor Melia dengan nama Melia Magang. Dia tersenyum kecil sendiri tanpa tahu kenapa. Padahal biasanya dia cuek sama orang baru. Hari pertama Melia di Kudus berakhir biasa saja bagi orang lain. Tapi buat Melia dan Fikri, itu jadi awal dari sesuatu yang nanti bakal bikin hati mereka sama-sama remuk. Tapi saat itu mereka belum tahu. Jalan-jalan ke Menara dan Colo. Sabtu pagi jam 7 tepat, Melia sudah berdiri di depan kosannya yang kecil di Jalan Museum Kretek. Dia pakai kaos lengan panjang warna abu-abu, celana jeans, dan sepatu kets putih yang sudah agak kotor. Rambut pirangnya dikuncir kuda tinggi supaya nggak gerah. Di tangan kanan dia pegang botol air mineral, di tangan kiri tas selempang kecil. Dia deg-degan, tapi berusaha kelihatan santai. Tepat jam 7:05, suara motor butut terdengar dari kejauhan. Honda Revo warna hitam metalik tahun 2012, knalpotnya agak berisik. Fikri datang pakai jaket hitam lusuh, sarung motif kotak-kotak dilipat rapi di pinggang, dan helm half face yang sudah lecet. Dia turun, melepas helm, lalu tersenyum lebar. Melia langsung melambai kecil. Fikri mendekat, mengambil helm cadangan dari bagasi motor, lalu memberikannya ke Melia. Helmnya agak bau keringat, tapi Melia cuma pasang tanpa komentar. Mereka naik motor tanpa banyak bicara. Fikri nyalakan mesin, Melia pelan-pelan pegang pinggangnya. Awalnya cuma pegang jaket, lama-lama tangannya melingkar penuh karena takut jatuh. Perjalanan pertama ke Menara Kudus cuma 10 menit. Jalanan Sabtu pagi sepi, hanya ada beberapa motor dan becak. Bau kretek dari rumah-rumah kecil di pinggir jalan tercium samar. Sesampainya di depan Masjid Menara Kudus, Fikri memarkir motor di tempat parkir resmi, lalu membayar Rp5.000. Melia turun, melepas helm, rambutnya langsung berantakan karena angin. Mereka masuk lewat gerbang samping. Menara kuno yang terbuat dari batu bata merah berdiri tegak di depan mata. Fikri menjelaskan dengan santai bahwa menara itu dibangun zaman Sunan Kudus. Arsiteknya campuran Hindu dan Islam, makanya ada ukiran wayang dan kaligrafi bercampur. Melia cuma mengangguk-angguk. Matanya lebar melihat detail ukiran yang masih terlihat jelas meski sudah ratusan tahun. Mereka jalan pelan mengelilingi masjid. Fikri cerita soal larangan menyembelih sapi di Kudus sampai sekarang, karena menghormati umat Hindu dulu. Melia kaget. Gak nyangka kota kecil punya sejarah toleransi yang panjang. Setelah puas foto-foto, Melia ambil banyak selfie. Fikri cuma jadi fotografer dadakan. Mereka lanjut naik motor lagi ke arah Colo, Gunung Muria. Jalan mulai menanjak, udara jadi lebih dingin. Fikri berhenti di pos ojek, lalu nego harga buat 2 orang naik ke atas.
Ojeknya 2 motor, Fikri naik 1, Melia 1 lagi sama bapak ojek yang sudah tua. Jalanan kecil, berbatu, dan banyak tikungan tajam. Melia pegang bahu bapak ojek erat-erat, takut terpelanting. Sampai di parkiran atas, mereka turun dan jalan kaki lelet menuju makam Sunan Muria. Tangganya banyak, Melia ngos-ngosan. Fikri berjalan di depan sambil sesekali menoleh, memastikan Melia nggak ketinggalan. Di depan makam, suasana tenang sekali. Hanya ada beberapa peziarah yang duduk bersila, baca doa pelan. Fikri mengambil air wudhu di tempat yang disediakan, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Melia duduk di bangku kayu dekat pohon besar, memperhatikan sekitar. Dia suka bau dupa dan suara burung yang bercericit. Setelah Fikri selesai, mereka duduk di tepi tebing kecil yang menghadap ke bawah. Kabut tipis masih menyelimuti sawah dan hutan di bawah sana. Fikri buka tasnya, mengeluarkan 2 bungkus nasi kucing yang dibeli di bawah tadi, plus 2 botol aqua kecil. Mereka makan sambil ngobrol panjang. Melia cerita soal keluarganya di Moskow. Ayahnya kerja diplomat, ibunya guru piano, mereka sangat religius ortodoks. Tiap minggu wajib ke gereja, puasa besar 40 hari sebelum Paskah. Fikri mendengarkan serius, sesekali mengangguk. Dia balik cerita, dia anak ketiga dari 4 bersaudara, semua laki-laki, besar di pondok dekat Menara Kudus sejak SMP, hafal 30 juz, sekarang kerja di pabrik supaya bisa bantu orang tua. Ibunya pengen dia cepat nikah, sudah ada beberapa calon yang dijodohkan. Melia cuma tersenyum kecil saat dengar kata, jodoh. Dia nggak tahu kenapa dadanya jadi agak sesak. Angin sepau-sepau bikin rambutnya beterbangan. Fikri tanpa sadar merapikan anak rambut yang menutupi mata Melia. Gerakannya cepat, lalu dia langsung pura-pura lihat pemandangan lagi. Melia cuma diam, pipinya merah sedikit. Mereka turun dari Colo jam 11 lewat. Perjalanan pulang lebih cepat karena jalannya menurun. Di tengah jalan Fikri mampir ke warung es degan, beli 2 gelas besar. Melia minum lahap, keringatnya langsung kering karena dinginnya air degan. Mereka duduk di bangku kayu warung, ngobrol lagi soal hal-hal kecil. Melia cerita dia suka makanan pedas. Fikri bilang nanti suatu hari diajak makan garang asem khas Kudus. Sampai di depan kos Melia sudah jam 1 siang. Matahari terik banget. Fikri turun, membantu Melia turun dari motor. Mereka berdiri canggung sebentar. Fikri akhirnya buka suara, suaranya agak pelan. Makasih ya sudah mau diajak jalan. Seneng banget. Melia tersenyum lebar sampai matanya jadi sipit. Aku yang makasih. Hari ini seru banget. Nggak nyangka Kudus secantik ini. Fikri mengangguk, lalu naik motor lagi. Sebelum pergi dia bilang, besok Minggu saya ada acara keluarga, tapi Senin ketemu lagi di kantin ya. Melia mengangguk cepat. Motor Fikri berangkat pelan, knalpotnya masih berisik. Melia berdiri di depan pintu kos, sampai motor itu hilang di tikungan. Baru dia masuk kamar, langsung rebahan di kasur. Dia buka galeri HP, lihat semua foto tadi. Ada 1 foto candid Fikri lagi duduk di tepi tebing. Wajahnya tenang lihat pemandangan. Melia zoom foto itu, tersenyum sendiri. Malamnya mereka chat panjang lebar. Fikri kirim foto Menara Kudus yang dia ambil diam-diam. Melia lagi duduk di anak tangga. Melia balas kirim foto Fikri yang lagi sholat di makam Sunan Muria, dari jauh. Mereka sama-sama ketawa di kamar masing-masing. Chat mereka berhenti jam 1 malam karena Melia ngantuk. Tapi sebelum tidur dia masih buka foto Fikri lagi. Di rumah Fikri, ibunya nanya kenapa anaknya senyum-senyum sendiri depan HP. Fikri cuma jawab, tadi nganter temen kantor jalan-jalan, Bu. Ibunya mengangguk, tapi matanya mulai curiga sedikit. Fikri masuk kamar, taruh HP di meja, lalu tidur dengan perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia nggak tahu itu namanya jatuh cinta, atau cuma senang punya teman baru. Yang jelas, hari Sabtu itu jadi hari yang gak akan dia lupa seumur hidup. Sementara itu di kos kecilnya, Melia memeluk bantal, masih ingat bau sabun colek di jaket Fikri waktu naik motor bareng. Dia tertidur dengan senyuman yang gak mau hilang dari wajahnya. Chat tiap malam dan kedekatan yang makin jelas. Sebulan berlalu cepat. Melia dan Fikri sudah seperti magnet yang selalu ketemu setiap hari di kantor. Pagi hari mereka sarapan bareng di kantin karyawan. Siang makan bareng di warung soto dekat pabrik.
Sore kadang Fikri nganter Melia pulang kalau hujan. Orang-orang kantor mulai bisik-bisik, tapi mereka cuek. Yang penting mereka senang. Setelah pulang kerja, rutinitas mereka tetap sama. Mandi, makan malam, lalu buka WhatsApp dan chat sampai jam 11 atau 12 malam. Kadang lebih. Fikri ajarin Melia bahasa Jawa krama Inggil, Melia balas ajarin Fikri kata-kata Rusia yang lucu. Mereka kirim foto makanan, foto langit senja, foto apa saja. Kadang cuma kirim stiker muka kucing, tapi tetap bikin hati bergetar. Suatu malam Fikri cerita kalau ibunya sudah mulai nyari-nyari calon buat dia. Katanya ada anaknya Bunyai Jamas di sebelah desa. Orangnya baik, hafal Quran juga, umurnya baru 21. Fikri bilang dia nggak tertarik, tapi ibunya tetap ngotot. Melia baca pesan itu sambil duduk di kasur, dada rasanya agak sesak. Dia cuma balas singkat, ya terserah kamu aja, FIK. Padahal dalam hati dia cemburu berat. Hari Jumat malam ada acara pengajian akbar di Masjid Agung Kudus. Fikri ngajak Melia ikut, katanya biar Melia tahu suasana pengajian besar di kotanya. Melia awalnya ragu, takut nggak nyaman, tapi akhirnya setuju. Dia pinjam kerudung panjang warna krem dari Sasha yang pernah datang ke kosnya. Malam itu dia pakai baju kurung warna biru muda, celana panjang, dan kerudung yang ditata rapi. Dia berdiri di depan cermin kos, merasa aneh tapi juga excited. Fikri jemput jam 7:30 malam. Dia pakai baju koko putih, sarung hitam, dan kopiah rajut. Melia naik motor belakangan, tangannya langsung melingkar di pinggang Fikri tanpa ragu lagi. Mereka sampai di masjid yang sudah penuh banget. Ribuan orang duduk di lantai, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Fikri antar Melia sampai pintu bagian putri, lalu berpisah. Melia duduk di barisan paling belakang, kerudungnya ditarik sampai nutup dada. Dia lihat sekeliling, hampir semua perempuan pakai gamis dan kerudung lebar. Bau minyak wangi kayu putih dan parfum murah bercampur. Tak lama Ustadz mulai ceramah, suaranya keras lewat pengeras suara. Melia nggak ngerti bahasa Arabnya, tapi dia suka irama baca ayatnya yang naik turun. Habis ceramah, adzan Isya berkumandang. Semua laki-laki di depan langsung berdiri, safnya rapi sekali. Melia lihat dari jauh, Fikri maju ke depan jadi imam. Suaranya yang biasa pelan jadi keras dan tegas saat memimpin sholat. Melia cuma bisa melongo. Dia nggak nyangka cowok yang biasa ngomong santai sama dia bisa jadi imam ribuan orang. Ada rasa bangga yang tiba-tiba muncul di dadanya. Habis sholat, orang-orang ramai salaman dan pulang. Melia nunggu di depan pintu bagian putri. Fikri datang sambil bawa tasnya Melia yang tadi dititipkan. Mereka jalan ke motor pelan-pelan, melewati orang-orang yang masih ngobrol di halaman masjid. Di tengah jalan, Fikri berhenti di bawah lampu taman yang agak sepi. Dia menoleh ke Melia, wajahnya serius tapi matanya lembut. "Mel, aku mau bilang sesuatu." Melia langsung deg-degan. Dia cuma mengangguk kecil. "Aku suka sama kamu. Dari pertama kali di kantin, bukan cuma suka biasa. Aku serius." Melia diam beberapa detik. Dadanya rasanya mau meledak. Dia tarik napas dalam-dalam, lalu jawab pelan, "Aku juga, FIK. Dari hari pertama kamu kasih tempat duduk di kantin. Aku juga suka banget." Mereka saling pandang lama. Fikri akhirnya tersenyum lebar. Melia juga. Nggak ada pelukan atau ciuman, cuma senyum dan pandangan mata yang sudah cukup bilang semuanya. Mereka naik motor lagi. Kali ini Melia peluk Fikri lebih erat dari biasanya. Sepanjang jalan pulang mereka nggak ngomong apa-apa, tapi hati masing-masing sudah penuh. Sesampai di kos, Fikri cuma bilang, "Hati-hati ya, besok ketemu lagi." Melia mengangguk, lalu masuk kamar dengan muka merah sampai telinga. Begitu pintu ditutup, dia langsung lompat ke kasur dan teriak pelan sambil peluk bantal. Sasha yang lagi video call sama pacarnya di Ukraina kaget, tapi Melia cuma bilang, "Aku pacaran, Sa? Resmi." Malam itu chat mereka lebih manis dari biasanya. Fikri kirim foto selfie di depan masjid, Melia kirim foto selfie pakai kerudung tadi. Mereka janjian besok makan soto bareng lagi, terus minggu depan Fikri mau ajak Melia ke rumahnya, cuma buat kenalan sama ibunya, katanya. Melia setuju tanpa mikir panjang. Di rumah Fikri, dia masuk kamar dengan muka cerah banget.
Ibunya nanya, "Kok senyum-senyum sendiri? Tadi nganter siapa pulang malam-malam?" Fikri cuma jawab, "Teman kantor, Bu, anak magang." Ibunya mengangguk, tapi kali ini matanya lebih curiga dari biasanya. Hari-hari berikutnya mereka pacaran diam-diam. Tangan mereka mulai suka senggol-senggolan waktu jalan bareng. Kadang Fikri genggam tangan Melia sebentar kalau sepi. Di kantor mereka pura-pura biasa aja, tapi tiap ketemu mata langsung senyum kecil. Orang kantor mulai curiga, ada yang sudah tahu, tapi nggak ada yang berani komentar langsung. Melia mulai sering pakai baju yang lebih sopan, nggak lagi pakai tank top atau celana pendek di kos. Dia beli beberapa kerudung simpel di pasar, katanya biar nyaman kalau diajak Fikri ke masjid lagi. Fikri senang banget lihat perubahan kecil itu, tapi dia nggak pernah minta Melia berubah total. Dia cuma bilang, "Kamu tetap cantik pakai apa aja." 2 bulan pacaran diam-diam berjalan manis. Mereka sudah punya lagu kesayalan, Fikri kirim link sholawat, Melia kirim lagu Rusia yang lembut, sudah punya tempat makan kesayangan, sudah punya foto bareng yang disimpan di folder khusus di HP masing-masing. Mereka merasa dunia cuma milik mereka berdua. Tapi di balik semua manis itu, ibunya Fikri mulai sering buka HP anaknya pas Fikri mandi. Dia lihat nama, Melia magang, muncul terus di notifikasi. Dan suatu malam, saat Fikri tidur lelap, ibunya nekat buka galeri foto. Dia lihat foto Melia yang bule, pakai kerudung, tersenyum lebar di depan Menara Kudus. Malam itu juga ibunya bangunkan suaminya. Mereka duduk di ruang tamu sampai subuh, ngomong serius. Besok pagi, rumah Fikri bakal jadi medan perang yang gak diduga-duga. Tapi malam itu, Fikri dan Melia masih tidur nyenyak. Mimpi indah tentang masa depan yang mereka pikir bakal mudah. Rahasia terbongkar dan reaksi keluarga Fikri. Pagi itu rumah Fikri sudah panas sejak jam 5. Ibunya, Bu Siti, duduk di kursi kayu depan televisi sambil pegang HP Fikri yang masih terkunci pola. Bapaknya, Pak Mujiono, baru selesai sholat subuh dan langsung dipanggil ke ruang tamu. Wajahnya serius. Di meja kecil ada secangkir teh yang sudah dingin karena nggak disentuh. Bu Siti buka galeri foto di HP Fikri. Satu persatu dia geser layar, nunjukin foto Melia ke suaminya. Ada foto Melia pakai kerudung di masjid, foto Melia makan soto, foto Melia tidur di motor pas pulang dari Colo. Fikri ambil diam-diam. Pak Mujiono cuma diam, alisnya naik turun. Matanya merah karena kurang tidur. Pas Fikri keluar kamar sambil ngucek mata, suasana langsung tegang. Bu Siti langsung berdiri, tangannya gemetar pegang HP. "Ini siapa? FIK? Ini perempuan yang tiap malam kamu chat? Bule pula, Kristen pula, kamu sudah gila ya?" Fikri langsung terbangun 100%. Dia coba ambil HP-nya pelan, tapi Bu Siti narik ke belakang badan. "Bu, itu teman kantor." "Biasa aja," jawab Fikri sambil berusaha tenang. "Teman kantor kok foto-fotonya begini? Kamu pikir ibumu bodoh? Bapakmu juga sudah lihat semua." Pak Mujiono akhirnya buka suara. Suaranya berat dan keras. "Ahmad Fikri, mulai hari ini kamu putus hubungan sama perempuan itu. Kalau enggak, keluar dari rumah ini. Kita sudah janji sama keluarga Bunyai Jamas. Anaknya, Nafisa, orangnya baik, Hafidzah, cocok buat kamu. Bukan orang kafir." Fikri berdiri membeku. Kata "kafir" yang keluar dari mulut bapaknya terasa seperti tamparan keras. Dia tarik napas dalam-dalam, lalu ngomong dengan suara yang mulai gemetar tapi tegas. "Aku sudah pacaran sama Melia, Pak. Aku serius. Aku mau nikah sama dia. Dia orang baik, dia hormat sama agama kita. Aku akan ajak dia masuk Islam." Ruangan langsung hening. Bu Siti langsung menangis kencang, tangannya nutup muka. Pak Mujiono berdiri, mukanya merah padam. "Masuk Islam? Kamu pikir gampang? Orang bule, orang Kristen Ortodoks, tiba-tiba mau masuk Islam cuma karena cinta. Kamu bodoh, Fikri. Kamu malu-maluin keluarga, malu-maluin pesantren. Kalau kamu nekat, keluar sekarang juga dari rumah ini." Fikri nggak jawab apa-apa. Dia cuma balik ke kamar, ambil tas kerja, lalu keluar rumah tanpa sarapan.
Motornya dinyalakan kasar, knalpot berisik membelah pagi yang masih sepi. Dia langsung ke kantor lebih awal, duduk di kantin sendirian sambil pegang HP yang sudah direbut ibunya tadi malam. Di kos, Melia baru bangun. Dia buka HP, lihat chat terakhir dari Fikri jam 3 pagi. "Mel, aku kangen banget." Dia senyum kecil, lalu kirim stiker muka kucing. Tapi sampai jam 7 pagi Fikri nggak bales. Melia mulai khawatir, tapi dia pikir mungkin Fikri lagi sibuk. Jam 8 mereka ketemu di kantin seperti biasa. Tapi wajah Fikri pucat, matanya merah. Melia langsung duduk di depannya, tangannya langsung pegang tangan Fikri di bawah meja. "Kamu kenapa, Fik?" Fikri cerita semuanya. Dari ibunya buka HP, sampai bapaknya ngusir. Melia cuma diam mendengarkan, matanya mulai berkaca-kaca. Dia nggak nangis, tapi tangannya gemetar. "Aku nggak mau kamu susah gara-gara aku," kata Melia pelan. Fikri genggam tangan Melia lebih erat. "Aku nggak takut, Mel. Aku sudah besar. Aku yang pilih kamu." Hari itu Fikri nggak pulang ke rumah. Dia tidur di rumah teman pesantrennya di dekat Menara Kudus. Ibunya nelepon berkali-kali, cuma diangkat sekali, lalu dimatikan lagi. Bu Siti nangis tiap malam. Bapaknya marah-marah ke tetangga, bilang anaknya kena guna-guna bule. 3 hari kemudian Fikri akhirnya pulang malam-malam. Rumah sudah sepi. Dia masuk kamar, lihat koper kecilnya sudah disiapkan di depan pintu kamar. Bapaknya cuma bilang satu kalimat dari ruang tamu, "Kalau kamu masih mau tinggal di sini, putus sekarang juga." Fikri duduk di kamar, buka HP, lalu chat Melia panjang. Dia cerita semua yang terjadi. Melia baca sambil nangis di kos. Sasha yang lagi di kamar sebelah masuk, peluk Melia tanpa tanya apa-apa. Malam itu Fikri ambil keputusan. Dia balik chat Melia, "Aku tetap pilih kamu. Kita cari jalan bareng." Melia bales, "Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Kita lawan bareng." Tapi di dalam hati masing-masing, mereka mulai takut. Fikri tahu keluarganya keras. Melia tahu ayahnya di Jakarta lebih keras lagi. Mereka masih pacaran, tapi suasana sudah nggak manis lagi. Tiap ketemu sekarang ada rasa takut di mata mereka. Seminggu kemudian, kabar sudah menyebar ke seluruh kampung. Tetangga mulai bisik-bisik, anaknya Pak Mujiono pacaran sama bule kafir. Ada yang datang ke rumah kasih nasihat, ada yang langsung bilang Fikri durhaka. Bu Siti sakit, cuma bisa tiduran, tiap hari nangis minta Fikri sadar. Fikri tetap kerja seperti biasa, tapi dia sudah nggak pulang ke rumah orang tuanya. Dia ngontrak kamar kecil dekat kantor, cuma 1 petak, kasur sama lemari doang. Melia sering datang malam-malam, bawa makanan, duduk bareng sampai larut. Mereka nggak ngomong banyak, cuma pegangan tangan dan saling tenangin. Di kantor, Bu Rini sudah tahu. Dia panggil Melia ke ruangan, kasih nasihat panjang. "Melia, kamu orang pintar. Cinta itu indah, tapi agama beda itu berat sekali. Banyak yang kandas di tengah jalan." Melia cuma mengangguk, tapi hatinya sudah bulat. Dia pikir, kalau Fikri serius mau ajak dia masuk Islam, dia akan coba. Dia mulai buka YouTube, cari video cara masuk Islam, cari tahu syahadat, cari tahu apa itu wudu. Dia nggak bilang ke Fikri, dia mau kasih kejutan. Tapi di saat yang sama, ayah Melia di Jakarta mulai curiga. Melia jarang telepon, kalau telepon suaranya datar. Ayahnya tanya Sasha lewat telepon, Sasha nggak bisa bohong. Ayah Melia langsung marah besar di Jakarta, sudah rencanakan datang ke Kudus dalam waktu dekat. Cinta mereka masih ada, tapi sekarang sudah dikelilingi tembok tinggi dari 2 keluarga. Fikri tidur sendirian di kontrakan kecil, Melia tidur sendirian di kos sambil buka video syahadat berulang-ulang. Mereka masih chat tiap malam, tapi pesannya sudah nggak lagi penuh hati. Lebih banyak, "Kamu kuat ya," dan "Aku sayang kamu." Malam itu hujan deras di Kudus. Fikri duduk di teras kontrakan sambil lihat langit. Dia ingat kata bapaknya, "Kamu pilih dia atau keluarga?" Dia nggak tahu jawabannya apa. Yang dia tahu cuma satu, dia nggak mau kehilangan Melia. Di kos, Melia matiin lampu, buka jendela, lihat hujan. Dia pegang kerudung krem yang dipakai waktu ke masjid bareng Fikri. Dia peluk kerudung itu, lalu nangis pelan tanpa suara.
Besok adalah hari baru, tapi rasanya semakin berat. Ayah Melia datang ke Kudus. Pagi hari Senin, hujan masih gerimis kecil. Melia baru keluar dari kamar mandi kos, rambutnya masih basah, handuk kecil di bahu. HP-nya bergetar keras di atas meja. Nama, Papa, muncul di layar. Melia langsung panik, karena ayahnya jarang sekali telepon pagi-pagi. Dia angkat dengan tangan gemetar. Setelah 5 menit, telepon ditutup. Melia duduk lemas di lantai kos. Sasha yang baru bangun langsung lari ke kamarnya. Lihat muka Melia pucat. Melia cuma bilang satu kalimat, "Papa datang hari ini." Dia tahu semua. Jam 11 siang, sebuah Toyota Camry hitam metalik parkir di depan kos Melia. Plat nomornya B, khas Jakarta. Ayah Melia, Dimitri Anastasia, turun pakai jas hujan hitam panjang. Tingginya hampir 190 cm. Rambutnya sudah agak abu-abu, matanya tajam seperti elang. Dia bawa koper kecil dan tas kerja kulit. Wajahnya datar, tapi urat di lehernya kelihatan menonjol. Melia sudah nunggu di depan pintu kos, pakai sweater tebal dan celana panjang. Dia cium tangan ayahnya seperti adat Rusia, tapi Dimitri cuma mengangguk kaku. Mereka langsung masuk kamar Melia tanpa banyak bicara. Sasha langsung keluar kamar, pura-pura mau ke warung, biar nggak ganggu. Dimitri duduk di kursi plastik satu-satunya di kamar. Dia buka jas hujan, taruh di lantai. Matanya meneliti kamar kecil itu, kasur tipis, meja belajar penuh buku, lemari kecil, dan satu foto kecil Melia sama Fikri yang terselip di pinggir cermin. Dimitri langsung ambil foto itu, lihat lama, lalu taruh kembali tanpa komentar. Melia berdiri di depan ayahnya, tangannya saling genggam di depan perut. Dimitri mulai bicara dengan suara rendah tapi tegas. Bahasa Rusia campur Inggris. "Kamu tahu Papa tidak suka dibohongi. Sasha sudah cerita semua. Kamu pacaran sama anak lokal Muslim. Papa tidak marah kamu pacaran. Papa marah karena kamu sembunyikan." Melia cuma mengangguk kecil. Matanya mulai basah. "Papa sudah telepon dosen pembimbingmu di Undip. Kamu boleh selesaikan magang, tapi setelah itu langsung pulang ke Moskow. Tiket sudah Papa beli untuk tanggal 28 Desember. Tidak ada negosiasi." Melia langsung menatap ayahnya. "Papa, aku sayang dia. Dia orang baik." Dimitri mengangkat tangan, tanda berhenti. "Cukup. Kalau dia mau nikah sama kamu, dia yang harus pindah agama. Masuk Kristen Ortodoks Koptik. Titik. Papa tidak akan izinkan anak Papa menikah dengan orang yang agamanya beda. Kita sudah susah payah jaga iman keluarga ini dari zaman Soviet." Melia nggak jawab apa-apa. Dia cuma menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Malam itu Dimitri menginap di hotel kecil dekat alun-alun Kudus. Dia minta Melia ajak Fikri ketemu besok pagi di lobi hotel. Melia telepon Fikri dengan suara bergetar. Fikri yang lagi makan malam di kontrakan langsung kehilangan selera makan. Dia tahu hari ini adalah hari penentu. Besok paginya jam 8 tepat, Fikri datang ke hotel pakai kemeja putih rapi dan sarung terbaiknya. Rambutnya disisir klimis, wajahnya pucat karena nggak tidur semalaman. Melia sudah nunggu di lobi bareng ayahnya. Dimitri berdiri saat Fikri masuk. Mereka salaman. Tangan Dimitri besar dan dingin, tangan Fikri kecil dan berkeringat. Mereka duduk di meja sudut yang sepi. Pelayan bawa kopi hitam untuk Dimitri, teh manis untuk Fikri, dan air putih untuk Melia. Dimitri langsung buka pembicaraan, bahasa Inggrisnya tegas. "Young man, I will be direct. I know you love my daughter. But our family is Orthodox Christian. Very strict. If you want to marry Melia, you convert to Orthodox Christianity. You baptize in our church. No discussion." Fikri menelan ludah. Dia lihat Melia yang cuma menunduk, matanya merah. Fikri tarik napas dalam-dalam, lalu jawab pelan tapi jelas. "Sir, dengan hormat, saya tidak bisa pindah agama. Islam adalah hidup saya. Saya lahir Muslim, besar di pesantren, saya hafal Quran. Tapi saya sangat mencintai Melia. Saya janji akan jaga dia baik-baik. Saya akan ajak dia masuk Islam dengan ikhlas, bukan paksaan." Dimitri cuma tersenyum tipis, tapi matanya dingin. "Then we have no deal.
Melia akan pulang ke Rusia akhir bulan ini. Kamu tidak akan ketemu dia lagi. Fikri masih coba bicara, tapi Dimitri sudah berdiri, ambil jasnya, lalu keluar lobi tanpa menoleh lagi. Melia langsung menangis di meja. Fikri pegang tangan Melia, tapi kali ini tangan Melia dingin sekali. Malam itu mereka ketemu terakhir kali di Taman Alun-Alun Kudus. Hujan gerimis lagi, tapi mereka nggak peduli. Mereka duduk di bangku dekat pohon beringin besar. Lampu taman kuning temaram. Melia pakai jaket tebal, Fikri cuma pakai kemeja lengan panjang. Melia nangis pelan di bahu Fikri. Fikri peluk Melia erat-erat, seperti takut Melia hilang saat itu juga. Mereka nggak banyak bicara, cuma saling pegang tangan, saling pandang, dan saling bilang, "Aku sayang kamu," berulang-ulang. Melia akhirnya buka suara, suaranya serak. "FIK, aku takut. Papa nggak akan kasih aku pilihan." Fikri cium kening Melia pelan, pertama dan terakhir kalinya. "Kita cari jalan lain. Aku nggak akan nyerah." Tapi di dalam hati mereka sama-sama tahu, jalan lain itu hampir nggak ada. Ayah Melia lebih keras dari keluarga Fikri. Dimitri sudah telepon kedutaan, minta surat panggilan resmi untuk Melia pulang. Tiket pesawat sudah di tangan. Malam itu mereka pulang sendiri-sendiri. Fikri antar Melia sampai depan kos, lalu balik ke kontrakan dengan motor yang basah kuyup. Melia masuk kamar, langsung rebah di kasur, nangis sampai tenggorokan sakit. Sasha cuma bisa peluk dari belakang, nggak tahu harus ngomong apa. Di hotel, Dimitri duduk di tepi kasur, buka Alkitab kecil yang selalu dibawa kemana-mana. Dia baca Mazmur sendirian, lalu berdoa panjang. Dia nggak benci Fikri. Dia cuma nggak mau anaknya hidup susah karena beda agama. Dia sudah lihat banyak kasus di Rusia. Pernikahan beda agama berakhir dengan anak-anak yang bingung identitasnya. Hari-hari berikutnya Melia dan Fikri masih ketemu diam-diam di kantor. Tapi suasana sudah berubah. Mereka nggak lagi ketawa lepas. Mereka cuma duduk bareng di kantin, pegangan tangan di bawah meja, dan pura-pura kuat. Melia mulai hitung hari, tinggal 20 hari lagi di Indonesia. Fikri mulai sering bolos kerja, pergi ke masjid besar sendirian, sholat tahajud, minta petunjuk. Dia nggak tahu harus apa lagi. Keluarganya sudah nggak mau ngomong sama dia. Keluarga Melia sudah menutup semua pintu. Cinta mereka masih ada, tapi sekarang terasa seperti lilin yang tinggal sisa. Angin dari dua keluarga besar sudah siap mematikan api itu kapan saja. Malam terakhir sebelum Dimitri balik ke Jakarta, dia ketemu Melia lagi di hotel. Dia kasih amplop tebal berisi tiket pesawat dan surat resmi dari kampus di Moskow yang nawarin beasiswa S3. Dimitri cuma bilang satu kalimat, "Ini kesempatan terakhir papa kasih. Terima, atau papa potong semua biaya hidupmu." Melia pegang amplop itu dengan tangan gemetar. Dia tahu, kalau dia tolak, dia benar-benar akan sendirian di Indonesia tanpa uang, tanpa keluarga. Tapi kalau dia terima, dia akan kehilangan Fikri selamanya. Malam itu Melia nggak tidur. Dia duduk di lantai kos, buka jendela, lihat langit Kudus yang gelap. Hujan sudah reda, tapi dadanya masih basah. Usaha terakhir yang gagal total. Hari-hari terakhir Melia di Kudus terasa seperti film yang diputar lambat. Dia masih masuk kantor, tapi matanya kosong. Fikri juga sama. Mereka cuma ketemu sebentar di kantin, pegangan tangan di bawah meja, lalu balik kerja masing-masing. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi rencana jalan-jalan. Cuma hitungan mundur sampai tanggal 28 Desember. Melia mulai serius belajar Islam. Setiap malam dia buka laptop, nonton video syahadat, baca terjemahan Al-Quran bahasa Rusia yang dia download. Dia ikut pengajian putri di masjid kecil dekat kos, pakai kerudung panjang, duduk di barisan belakang. Dia belajar wudhu sendiri di kamar mandi kos. Latihan bilang, "Asyhadu alla ilaha illallah," sampai lidahnya lelet. Sasha cuma melongo lihat temennya yang dulu cuma pakai tank top sekarang tiap malam buka mukena pinjaman. Tapi tiap kali sampai di bagian, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," Melia berhenti. Dadanya sesak. Dia ingat gereja ortodoks di Moskow, lilin-lilin kecil, nyanyian bahasa Slavoni kuno, wajah ibunya yang selalu menangis pas Paskah. Dia ingat ayahnya yang pernah bilang, orang yang meninggalkan iman leluhur akan hidup sengsara. Melia takut.
Bukan takut masuk Islam, tapi takut mengkhianati darahnya sendiri. Fikri juga coba. Dia pernah ikut Melia ke gereja Ortodoks Koptik di Semarang, hari Minggu pagi. Mereka naik bus pagi-pagi sekali. Gereja kecil di pinggir kota, bangunannya sederhana, tapi dalamnya penuh ikon emas dan asap dupa. Imam pakai jubah hitam panjang, semua jemaat berdiri, nyanyi dalam bahasa Yunani kuno. Fikri berdiri di belakang, bingung. Dia nggak ngerti satu kata pun. Bau dupa terlalu kuat, lagu-lagunya terdengar asing, orang-orang cium ikon dan salib berkali-kali. Fikri merasa seperti orang asing di planet lain. Habis kebaktian, dia cuma bilang ke Melia, "Aku nggak bisa, Mel. Ini bukan aku." Mereka pulang naik bus dalam diam. Tangan mereka tetap bergandengan, tapi dingin. Di dalam hati masing-masing sudah tahu, tidak ada yang mau mengalah. Keluarga Fikri sudah mengambil keputusan sepihak. Nafisa, anaknya Bunyai Jamas, resmi dijodohkan sama Fikri. Acara lamaran kecil sudah diadakan tanpa Fikri. Fikri tahu dari adiknya yang nelepon sambil nangis. "Mas, pulanglah. Ibu sakit beneran." Fikri cuma matiin telepon, lalu duduk di kontrakan sambil pegang kepala. Melia dapat surat resmi dari universitas di Moskow, beasiswa S3 penuh, mulai Januari. Kalau dia tolak, dia harus bayar sendiri, dan ayahnya sudah bilang tidak akan kasih sepeser pun lagi. Melia duduk di lantai kos, baca surat itu berulang-ulang. Sasha cuma bisa duduk di samping, pegang pundak Melia tanpa kata. Malam Natal Ortodoks jatuh tanggal 6 Januari, tapi Melia merayakannya sendirian di kos. Dia beli lilin kecil, nyalakan di depan foto keluarga. Dia nyanyi lagu Natal bahasa Rusia pelan-pelan, air matanya jatuh ke lantai. Fikri tahu dari Sasha, tapi dia nggak datang. Dia cuma kirim pesan singkat, "Maaf aku nggak bisa nemenin. Aku takut lihat kamu nangis." Hari-hari terakhir mereka cuma ketemu 2 kali. Pertama di warung soto langganan, mereka makan tanpa selera. Melia cuma nyendok kuah, Fikri cuma ngaduk-aduk daging. Mereka nggak ngomong apa-apa. Kedua kalinya di taman alun-alun malam hari. Mereka duduk di bangku yang sama, tapi kali ini nggak ada pelukan. Cuma pegangan tangan dingin. Melia akhirnya buka suara, suaranya datar. "Aku sudah coba belajar syahadat, tapi aku takut, Fik. Aku takut nyesel seumur hidup kalau aku tinggalkan imanku." Fikri mengangguk pelan. "Aku juga sudah coba ke gereja. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa sholat 5 waktu, tanpa masjid, tanpa Ramadan. Aku juga takut." Mereka diam lama. Angin malam kudus berhembus dingin. Melia akhirnya tarik tangannya pelan dari genggaman Fikri. "Kita sudah coba semua, ya?" Fikri cuma mengangguk. Matanya basah, tapi dia tahan air matanya biar nggak jatuh. Melia berdiri. "Aku harus packing. Besok pagi papa jemput ke Semarang, terus langsung ke Jakarta." Fikri ikut berdiri. Dia mau peluk Melia, tapi Melia mundur selangkah. Dia takut kalau dipeluk, dia nggak akan kuat pergi. Melia cuma bilang, "Jaga diri, Fik." Fikri cuma bisa jawab, "Kamu juga, Mel." Melia berbalik, jalan cepat ke arah kos. Fikri berdiri sendirian di taman sampai lampu taman mati satu persatu. Baru dia naik motor, pulang ke kontrakan dengan mata merah. Malam itu Melia packing koper sambil nangis. Sasha bantu lipat baju, nggak ngomong apa-apa. Semua kerudung yang pernah Melia beli dimasukkan ke kardus terpisah, nggak dibawa. Foto-foto bareng Fikri dia masukkan ke flash disk kecil, lalu hapus dari HP. Dia nggak mau lihat lagi, takut nggak kuat. Fikri di kontrakan cuma duduk di lantai. Dia buka Al-Quran, baca surah Al-Kahfi sampai habis, tapi air matanya tetap jatuh ke mushaf. Dia tahu besok Melia benar-benar pergi. Tanggal 28 Desember pagi, mobil Dimitri sudah nunggu di depan kos jam 6. Melia keluar bawa koper kecil, mata bengkak. Sasha peluk Melia lama sekali. Dimitri cuma berdiri di samping mobil, nggak membantu angkat koper. Mereka langsung berangkat ke stasiun Tawang Semarang. Fikri tahu jadwalnya dari Sasha. Dia nekat berangkat ke Semarang naik motor bututnya, berangkat jam 5 pagi, hujan deras sepanjang jalan. Dia sampai stasiun basah kuyup, parkir motor sembarangan,
lalu lari ke peron. Kereta Argo Bromo Anggrek sudah masuk peron. Melia berdiri di pintu gerbong, pakai mantel hitam panjang, rambutnya diikat rapi. Dimitri di sampingnya, tangannya di pundak anaknya. Fikri lari mendekat, teriak nama Melia. Melia menoleh, matanya langsung basah. Dimitri langsung tarik Melia masuk gerbong, tapi Melia menolak. Dia turun lagi, lari kecil ke arah Fikri. Mereka ketemu di tengah peron. Fikri peluk Melia erat-erat, bajunya basah hujan, badannya dingin. Melia nangis di dada Fikri, tangannya memeluk punggung Fikri kuat-kuat. Orang-orang di peron pada melirik, tapi mereka nggak peduli. Melia akhirnya lepas pelukan, tangannya pegang pipi Fikri. Mungkin di lain kehidupan kita bisa bareng tanpa dosa. Fikri cuma bisa mengangguk, suaranya hilang. Bel akhir berbunyi. Kondektur teriak supaya penumpang naik. Dimitri sudah naik gerbong, cuma melirik sekilas dari jendela. Melia cium pipi Fikri sekali, lalu berbalik lari ke gerbong. Fikri berdiri membeku di peron. Pintu kereta ditutup. Kereta mulai bergerak pelan. Melia berdiri di jendela, tangannya menempel di kaca. Fikri lari mengikuti gerbong beberapa langkah, lalu berhenti. Dia lihat Melia dari kejauhan, tangan Melia masih di kaca, air matanya mengalir. Kereta makin cepat, lalu hilang di tikungan. Fikri berdiri sendirian di peron yang mulai sepi. Hujan masih turun. Dia nggak tahu berapa lama berdiri di situ. Yang dia tahu cuma satu, Melia sudah pergi, dan dia nggak akan balik lagi. Perpisahan di stasiun Tawang, dan tahun-tahun setelahnya. Kereta Argo Bromo Anggrek meninggalkan stasiun Tawang tepat jam 7.15 pagi. Hujan masih gerimis, tapi Fikri tetap berdiri di peron sampai kereta benar-benar hilang dari pandangan. Baju koko putihnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, tapi dia tidak bergerak. Orang-orang lewat melihatnya sekilas, lalu buru-buru cari tempat berteduh. Fikri baru sadar diri ketika petugas stasiun menepuk pundaknya pelan. "Mas, sudah nggak ada kereta lagi, masuk saja." Fikri mengangguk lelet, lalu jalan ke parkiran motor. Helmnya basah, jok motornya becek, tapi dia tetap naik dan nyalakan mesin. Sepanjang jalan pulang ke Kudus dia nggak ingat apa-apa. Hujan, klakson, genangan air, semuanya buram. Yang ada di kepalanya cuma wajah Melia di balik kaca kereta, tangan yang menempel di jendela, dan bibir yang bergerak pelan bilang, "Maaf." Sampai kontrakan, Fikri langsung masuk kamar, kunci pintu, lalu rebah di lantai. Dia nggak mandi, nggak ganti baju. HP-nya mati karena kehabisan baterai sejak semalam. Dia cuma tiduran, tatap langit-langit, sampai malam tiba tanpa sadar. 2 hari kemudian Fikri baru muncul lagi. Wajahnya kusut, jenggotnya numpuk, matanya bengkak. Dia masuk kantor cuma absen, lalu pamit pulang tanpa bicara sama siapa-siapa. Bu Rini mau nanya, tapi cuma bisa menghela napas panjang. Fikri akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Bu Siti langsung peluk anaknya di depan pintu, nangis sesenggukan. Pak Mujiono cuma berdiri di belakang. Matanya merah tapi pura-pura tegar. Mereka nggak tanya apa-apa soal Melia. Cuma bilang, "Alhamdulillah kamu pulang." Seminggu kemudian lamaran resmi Fikri sama Nafisa diadakan. Acara kecil, cuma keluarga dekat. Fikri pakai beskap hitam, duduk di kursi pengantin pria, tersenyum kalau disuruh foto. Tapi matanya kosong. Nafisa cantik, sopan, hafal 30 juz, semua orang bilang cocok sekali. Fikri cuma mengangguk setiap ada yang muji. Pernikahan digelar 3 bulan kemudian. Resepsi di rumah, tenda seadanya, tamu nggak terlalu banyak. Fikri pakai jas hitam, Nafisa pakai kebaya putih. Mereka saling pandang di pelaminan, Nafisa tersenyum manis, Fikri balas senyum kecil. Malam pertama mereka tidur di kamar baru yang sudah disiapkan ibunya Fikri. Nafisa tidur di sisi kiri, Fikri di sisi kanan. Mereka nggak ngomong apa-apa. Fikri cuma tatap langit-langit lagi sampai pagi. Setahun kemudian Nafisa hamil. Fikri kerja lebih giat, pulang malam selalu bawa buah atau susu hamil. Dia belajar jadi suami yang baik, belajar jadi ayah yang sabar. Anaknya lahir laki-laki, diberi nama Muhammad Arkan. Fikri gendong anaknya pertama kali di ruang bersalin,
matanya berkaca-kaca. Tapi di dalam hati ada lubang yang gak pernah penuh. Sementara itu, di Moskow, Melia mulai kuliah S3 bidang ekonomi internasional. Dia tinggal di asrama kampus, kamar kecil, jendela menghadap salju. Hari-harinya penuh kuliah, seminar, nulis tesis. Ayahnya bangga sekali, sering kirim paket makanan khas Rusia. Ibunya telepon tiap minggu, tanya kabar, tanya kapan pulang libur. Melia tersenyum di depan orang tua, bilang semuanya baik-baik saja. Tapi tiap malam dia masih buka flash disk kecil yang berisi foto-foto lama. Foto di Menara Kudus, foto di Colo, foto selfie di kantin pabrik. Dia lihat foto Fikri lagi duduk di tepi tebing, lalu buru-buru tutup laptop sebelum nangis. Dia pacaran 2 kali selama di Moskow. Yang pertama anak Bulgaria, yang kedua anak Serbia, keduanya Kristen Ortodoks. Hubungan selalu putus di bulan ketiga. Mereka bilang Melia terlalu dingin, terlalu sering melamun. Melia cuma tersenyum, bilang, maaf. 5 tahun berlalu cepat. Fikri sekarang sudah punya 2 anak. Arkan 5 tahun, adiknya bernama Aisyah 3 tahun. Rumahnya lebih besar, mobilnya sudah Avanza Secon. Dia naik jabatan di pabrik, jadi kepala bagian keuangan. Nafisa jadi ibu rumah tangga yang rajin ngajar TPA sore hari. Dari luar, hidup Fikri sempurna. Tapi tiap lewat kantin karyawan lama, dia selalu melambat. Dia masih ingat gadis bule yang salah masuk pintu itu. Melia sekarang jadi dosen muda di universitas ternama Moskow. Dia pakai kacamata, rambutnya pendek sebahu, selalu pakai blazer warna gelap. Mahasiswanya suka sekali, katanya Bu Melia tegas tapi lucu. Dia punya apartemen kecil di pinggir kota, kucing Persia bernama Misha, dan rutinitas yang teratur. Tapi tiap tanggal 28 Desember, dia selalu sakit kepala dan gak masuk kerja. Dia cuma tidur seharian, buka flash disk, lihat foto lama, lalu hapus air mata sebelum malam. Suatu hari tahun 2024, Melia dapat tugas dinas ke Jakarta selama seminggu. Dia sempat mikir mau mampir ke Kudus, cuma 2 jam dari Semarang. Tapi begitu sampai Bandara Soekarno-Hatta, dia langsung naik taksi ke hotel di Jakarta Pusat. Dia takut ketemu Fikri, takut lihat Fikri bahagia sama keluarganya, takut semua luka lama terbuka lagi. Di Kudus, Fikri sekarang sering jadi imam tarawih di masjid dekat rumah. Suaranya masih bagus, jemaah suka. Tiap habis sholat, anak-anak kecil lari peluk kakinya minta permen. Nafisa selalu nunggu di teras, senyum lebar lihat suaminya pulang. Tapi kalau malam sepi, Fikri masih suka duduk di teras sendirian, buka HP, cari nama, Melia magang, di kontak lama, lalu hapus lagi sebelum Nafisa bangun. Melia nggak pernah nikah. Umurnya sudah 31. Ayahnya mulai nyari calon, tapi Melia selalu tolak halus. Dia bilang fokus karir. Padahal dia tahu, hatinya sudah mati sejak kereta itu meninggalkan stasiun Tawang. Fikri juga tahu, lubang di dadanya nggak akan pernah tertutup. Dia sayang Nafisa, sayang anak-anaknya, tapi cinta pertamanya tetap jadi luka yang nggak sembuh. Tahun 2025, tepat 6 tahun setelah perpisahan, Melia dapat proyek penelitian di Semarang selama 2 bulan. Dia ragu-ragu, tapi akhirnya terima. Dia janji sama diri sendiri, nggak akan ke Kudus, nggak akan cari tahu apapun tentang Fikri. Tapi suatu malam di Semarang, Melia buka Instagram, lalu tanpa sengaja ketik nama, Ahmad Fikri Kudus. Akun pertama yang muncul adalah foto Fikri pakai jas hitam, tersenyum di samping Nafisa dan 2 anak kecil. Captionnya, Alhamdulillah atas nikmat keluarga kecilku. Melia langsung tutup HP, lalu nangis di kamar hotel sampai pagi. Di Kudus malam yang sama, Fikri lagi duduk di teras. Tiba-tiba HP-nya bunyi notifikasi Instagram. Ada yang melihat story lamanya, foto Menara Kudus tahun 2019. Nama akunnya, Melia Anastasia. Fikri buka profil itu, lihat foto wanita cantik berblazer hitam di depan Universitas Moskow. Dia langsung tahu itu Melia. Fikri cuma pegang HP itu lama sekali, lalu hapus notifikasi, taruh HP di meja, dan tatap langit malam Kudus yang penuh bintang. Cinta mereka besar, tapi iman masing-masing lebih besar lagi. Dan hidup tetap berjalan, membawa mereka ke arah yang berbeda,
tanpa pernah benar-benar bisa saling lepaskan.